Sebuah ujian bagi Syekh Muhammad Al-Hariri. Syekh Muhammad Al-Hariri adalah murid Syekh Junaid Al-Baghdadi dan sekaligus pengganti kedudukan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Muhammad Al-Hariri adalah seorang pengembara yang haus akan ilmu. Beliau pernah bermukim di kota-kota terpelajar dan juga pernah tinggal di Mekah. Sebagai seorang sufi yang sangat alim, beliau selalu berpuasa pada siang hari, namun tak pernah terlihat berbuka. Di malam hari, kadang beliau pun melanjutkan untuk berpuasa. Waktu malam, ia habiskan untuk salat, hingga punggungnya tidak pernah menyentuh pembaringan untuk beristirahat. Ketika berusia 60 tahun, beliau duduk di makam Kiptiyah, dan ditanya mengenai keistimewaan yang pernah dijumpainya. Kemudian beliau bercerita tentang sebuah peristiwa. Ketika itu, Syekh Muhammad Al-Hariri sedang duduk di sudut ruangan. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tak bertutup kepala dan tak beralas kaki, masuk dengan rambut terurai. Wajahnya terlihat pucat. Pemuda itu terlihat mengambil wudhu dan salat 2 rakaat. Sesudah itu, ia menundukkan kepala hingga masuk waktu maghrib. Pemuda itu salat berjamaah dengan Syekh Muhammad Al-Hariri. Selesai salat, ia kembali menundukkan kepalanya. Tepat pada malam harinya, Khalifah Baghdad mengundang kaum sufi untuk ceramah agama. Ketika Syekh Muhammad Al-Hariri hendak berangkat menuju istana, pemuda itu ditanya. "Wahai anak muda," kata Syekh Muhammad Al-Hariri, "maukah engkau ikut bersamaku memenuhi panggilan Khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab si pemuda itu. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tak sesuai dengan harapanku, dia justru menuntut sesuatu dariku, kata Syekh Muhammad Al-Hariri dalam hati. Seketika itu, Syekh Muhammad Al-Hariri pun tak memedulikannya. Pemuda itu ia biarkan saja. Syekh Muhammad Al-Hariri segera berangkat ke tempat pengajian yang diselenggarakan oleh Khalifah. Sepulang dari pengajian itu, Syekh Muhammad Al-Hariri kembali ke tempat semula, di sudut ruangan. Pemuda itu seolah-olah sudah tidur, maka Syekh Muhammad Al-Hariri pun mulai tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua, yang keduanya berkemilau cahaya. Di belakangnya, ada satu rombongan besar, dengan wajah-wajah bersinar terang. Syekh Muhammad Al-Hariri pun diberitahu, bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didampingi Nabi Ibrahim alaihi salam di sisi kanan dan Nabi Musa alaihi salam di sisi kiri beliau. Sedangkan rombongan di belakangnya adalah para nabi yang berjumlah 124.000 orang. Mengetahui hal itu, Syekh Muhammad Al-Hariri segera menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha menjabat tangannya. Namun, beliau palingkan wajahnya yang mulia itu, dari pandangan Syekh Muhammad Al-Hariri. 3 kali, Syekh Muhammad Al-Hariri kembali mencoba memandang wajah Rasulullah, namun, 3 kali pula, beliau memalingkan wajahnya. "Ya Rasulullah," kata Syekh Muhammad Al-Hariri, "apa yang membuat engkau memalingkan wajah dari hamba? Sungguh, engkau telah berlaku kikir, ketika ada seorang fakir dari golongan kami, menginginkan makanan darimu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau telah membiarkannya, dalam keadaan lapar malam ini." Seketika itu juga, Syekh Muhammad Al-Hariri terbangun dengan hati yang diliputi ketakutan luar biasa. Tubuhnya gemetar dan menggigil. Ketika dilihat, pemuda itu sudah tidak ada di tempatnya semula. Syekh Muhammad Al-Hariri segera mencarinya keluar. Ketika melihat pemuda itu, maka segera dipanggilnya. "Hai anak muda," kata Syekh Muhammad Al-Hariri, "demi Allah yang telah menciptakan dirimu, tunggulah sebentar. Ini makanan untukmu." Pemuda itu memandang pada Syekh Muhammad Al-Hariri dan tersenyum. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri," kata pemuda itu, "siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu? Mana bisa, 124.000 nabi yang kau jumpai dalam mimpi itu, menolongmu hanya dengan sesuap makanan." Setelah berkata begitu, pemuda itu menghilang di kegelapan malam. Syekh Muhammad Al-Hariri termangu sendiri. Beliau sangat menyesal, telah berpikir buruk kepada orang lain.